Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikh al-ghaya wa ila jami'i mustahidina wa ila jami'i munawwidina wa ila jami'i mu'allif al-kutub allati ta'alamna wa ta'alamnaha barakati ulumihim fitri wa dunya wal akhirah lahumul fatihah. Pada esok hari ini menjelaskan masalah al-qiyas, menjelaskan mengenai persoalan al-qiyas atau al-kitab Arabi. Qiyas dalam nazaman yang ditulis oleh Imam Suyuti wa hamlu ma'lumin ala ilmin. Ini akan kita bahas hamlu maklum ala maklumin limusyawatihi fi illati hukmi. Sebelum memulai pembahasan, alangkah indahnya, alangkah mempesona, alangkah barokah memulai terlebih dahulu nazaman jam al-jawab. Lillahi hamdulillah yasalu samada yuzilu bisiyati man abda summa ala nabi wa hibbi salatu wa alihi wa sahbihi. Lalu wahzi urusyatul muharrara abiyatu mislan nujumi musira. Lalu Laman jam'at jawami illati hawa usul al-fiqh wa tirsyadi. Lalu yuhsyaru lanannat muhrim muhadimah
وكسبت حوت محمد loncat membahaskan mengenai silogisme atau al-qiyas. Wa hamlu ma'lumin ala ilmin limusyawatin sawa'u fi'illati fi hukmi wa hamlu ma'lumin ala ilmin sawa'u fi'illati fi hukmi. Mengenai permasalahan silogisme atau al-qiyas, Imam Jalaluddin Asyuyuti melalui nazam beliau mengatakan wa hamlu ma'lumin ala ilmin sawa'u fi'illati fi hukmi wa hamlu ma'lumin utawi mada'akan perkara kang maklum ala ilmin ing atase perkara kang maklum sawang ang padha apa maklum awal ing maklum sami fi illati ing dalam ilah fil hukmi ing dalam masalah hukum. Imam Jalaluddin mengatakan bahwa qiyas adalah hamlu ma'lumin ala ilmin limusyawati fi'ilati fil hukmi, menyamakan sesuatu yang maklum pada sesuatu yang maklum yang lain, sebab antara maklum yang pertama dan maklum yang kedua memiliki persamaan dalam ilah dan hukum. Sawa'u fi ilatihi fil hukmi. Ini nazam mengenai al-qiyas. Wa hamlu ma'lumin ala ilmin sawa'u fi'ilati fi
definisi al-qiyas. Lalu redaksi jam al-jawami mengenai definisi al-qiyas adalah wa huwa hamlu ma'lumin ala ma'lumin limusyawati fi ilati hukmihi indal hamil wa in khusya bisyahihi hudifa al-ayat wa utawi qiyas itu hamlu maklumin makda'akan perkara ang maklum ala maklumin ingatase perkara ang maklum limusawati karena kodene maklum awal lansani filati hukmi dalam ilate hukume maklum irtal hamili mungduwe wong kang magaaken wa utawi hamil itu al-mujtahidu mujtahid wa irsalamun dan tertentu akan apa ambah itu ta'rif utawa perkara dan ta'rifi disoihi elawan tias ang-soheh untuk mengkong dan buang Allah al-akhiru lawat ang akhir wa utawi al-akhir itu indal hamili lawat indal hamil walaya kana walu mongko orang berkoleh opo qiyas ila ile nalikale hudifa al-akhir ila sahih ha ajaba qiyas al-sahih. Dalam masalah ini definisi qiyas yang ditampilkan oleh Imam As-Subki atau dalam Jam'ul Jawami qiyas adalah hamlu maklumin ala maklumin limusyawati fi ilati hukmi wa in khusya bisyahah hudifa al-akhir wa huwa indal hamil. Qiyas yaitu menyamakan sesuatu yang maklum terhadap sesuatu yang maklum yang lain sebab antara
maklum yang pertama dan maklum yang kedua memiliki persamaan dalam ilah. Hamlu maklumin ala maklumin limusyawati fi illati hukmi. Ini definisi qiyas dalam usul syar'i. Lalu definisi ini mengecualikan horoja al-qiyas al-mantiki. Qiyas dalam usul syar'i yaitu hamlu maklumin ala maklumin limusyawati fi illati hukmi, mengecualikan al-qiyas al-mantiki. Qiyas dalam ilmu mantiq. Dalam ilmu mantiq, qiyas yaitu summal qiyasu min qadaya suwira mustalsyamun lidati qawlan akharu. Qiyas atau silogisme dalam dunia ilmuwan filsafat atau al-mantiq adalah adanya proposisi-proposisi yang disusun atau qadiyah yang disusun lalu memunculkan silogisme atau natijah. Summal qiyasu min qadaya suwira mustalsyamun lidati qawlan akhar. Summal qiyasu indahum ismani wa minhum ma yud'a fil iqtirani. Lalu dalam ilmu mantiq silogisme ada dua komponen atau dua bentuk qiyas. Wa minhum ma yud'a bil iqtirani, yang satu namanya qiyas iqtirani, yang satu qiyas istisnai. Lalu muncul pertanyaan, seandainya qiyas itu ada dua, lalu qiyas al-usuli masuk dalam pembahasan al-kitab al-bed, lalu qiyas al-mantiki dalam jam'ul jawami' masuk dalam pembahasan apa?
Maka jawabannya qiyas al-mantiqi masuk dalam pembahasan al-kitab al-khamis. Al-kitab al-khamis wa huwa istidlalun wa huwa ma laysa binassin wala ijma'in wala qiyasin fayadkhulu al-qiyas al-iqtirani wa qiyas al-istisna'i wa huma al-qiyas al-mantiqi. Qiyas al-mantiqi dalam usul fiqh menjadi mashadir syariah, menjadi mashadir syariah yang kelima. Mashadir syariah yang pertama adalah Al-Quran, lalu disusul As-Sunnah, lalu disusul nomor 3 Al-Ijma', lalu nomor 4 Al-Qiyas, lalu mashadir syariah yang kelima adalah al-istidlal. Qiyas mantiqi menjadi sumber hukum Islam, terutama terlaku nampak banyak sekali dalam ilmu tauhid. Allah wujudun, Allah wujud. Wa daliluhu al-alam mutaghayyir. Wa kullu mutaghayyirin hadisun. Ini termasuk dalil laisa bi Qur'anin wala ijma'in wala bisunnatin wala qiyasin usuliyin wala innahu dalilun qiyasun mantiqiyun. Wujudullah wujudul alam. Alam mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun. Ini laisa binasin wala ijma'in wala sunnatin walakinnahu al-qiyas al-mantiqi. Lalu kembali dalam persoalan al-qiyas al-usuli, definisi yang disampaikan oleh Imam Jalaluddin dalam Nazm, wa hamlu ma'lumin ala ilmin sawahu fi ilati fi hukmi. Qiyas adalah menyamakan maklum
sesuatu yang kita ketahui pada maklum yang lain. Lalu Imam Jalaluddin As-Suyuti menampilkan pertanyaan, yaitu walam yu'abbir bi mawjudin wala bi syai'in. Kenapa dalam definisi qiyas menggunakan lafaz maklumin, tidak menggunakan lafaz syai'un, hamlu syai'in ala syai'in? Ini pertanyaan yang ditampilkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Lalu jawabannya yaitu beliau mengatakan dalam Qawaidus Syafi'i halaman 363, beliau mengatakan li'annal qiyasa yajri fil mawjudi wal ma'dum wa la yusamma al ma'dumu syai'an intal asya'ira. Anakma dalam qiyas menggunakan lafaz maklum, sebab dalam qiyas ini ada kalanya qiyas mawjud, ada kalanya qiyas ma'dum. Lalu lafaz maklum ini mencakup permasalahan mawjud dan juga permasalahan ma'dum. Contoh ma'dum, qiyasul junun ala syahira, menyamakan syahid yang junun syawalul akli, ini ma'dum, adamul akli, dengan anak kecil. Ini bahasanya maklum. Al-maklum yasmilu al-mawjud wal ma'dum. Mihilafi asyai'u, mihilafi syai'i, berbeda dengan lafaz syai'un. Lafaz syai'un indal asya'irah yahtasu mil mawjud. Ini alasan Imam As-Suyuti. Lalu beliau menampilkan pertanyaan yang kedua, wala bil fa'i wal asli. Kenapa dalam definisi jam'al jawab menggunakan lafaz maklum ala maklumin, tidak menggunakan lafaz aslun wal far'un? Dalam kitab Waraqat ini qiyas raddul syar'i ilal asli. Lalu Imam Jalaluddin As-Suyuti menampilkan pertanyaan, kenapa Imam As-Suyuti
menggunakan redaksi maklumin, tidak menggunakan raddul fa'i ilal asli. Padahal dalam warakat yang ditulis oleh Imam Haramain ini redaksinya raddul fa'i ilal asli. Lalu Imam Jalaluddin Asyuyuti menjawab pertanyaan tersebut dengan alasan li'anna ta'rif al-qiyas bima jawrun wala bil far'i wal asli amma akhbara bihi Ibnu Hajar li'anna ta'rif al-qiyas bima jawrun. Ibnu Hajar mengenai definisi al-qiyas menggunakan redaksi raddul fa'i ila asli. Lalu Imam Syuqi menggunakan hamlu maklumin ala maklumin limusyawati ilahi. Ini alasannya apa? Lalu Imam Jalaluddin menjawab, sebab dalam definisi qiyas menggunakan raddul fa'i ila asli ini menyalahi ilmu tentang al-had atau definisi. Dalam pembahasan yang kemarin mengenai definisi, tidak boleh memasukkan rukun. Seandainya memaksa memasukkan rukun, maka ini namanya daurun atau daurun berputar-putar, tidak ada habisnya. Far'un dan asyun ini termasuk arkanul qiyas. Lalu far'un dan asyun dimasukkan dalam definisi qiyas, ini termasuk menyalahi aturan definisi, yang mana dalam definisi itu tidak diperbolehkan adanya daurun atau berputar yang disebabkan memasukkan rukun dalam definisi. Lalu setelah menjelaskan qiyas as-sahih, hamlu maklum ala maklumin, lalu muncul pertanyaan, boleh tidak menambahkan lafaz indal hamil? Boleh tidak menambahkan lafaz indal hamil, sehingga definisi al-qiyas adalah hamlu maklumin ala maklumin
limusyawatihi fi ilatihi fil hukmi indal hamil. Lalu mengenai penambahan ini Imam Asy-Syafi'i mengatakan seandainya menambahkan indal hamil berarti definisi ini syamilun liqiyasi sahihin wa qiyasi fasadin. Seandainya ada penambahan indal hamil, lalu dalam syarah Jam'ul Jawabat Al-Mujtahid, maka memiliki kepahaman definisi ini umum, artinya memasukkan qiyas as-sahih dan juga qiyas al-fasad. Lalu Imam Asy-Syafi'i dalam Jam'ul Jawabat mengatakan wa in khusya fi sahihi hudifa al-akhir. Seandainya engkau ingin pembahasannya hanya qiyas as-sahih, maka lafaz yang akhir yaitu indal hamil ini tidak usah dicantumkan. Seandainya definisinya adalah hamlum maklum ala maklumin, atau dalam nazam wa hamlum maklumin ala ilmin sawa'u ilati fil hukmi, maka yang ada hanya qiyas as-sahih. Kenapa demikian? Sebab dengan penambahan indal hamil atau menurut Dewan Juri Mujtahid ini memiliki kepahaman qiyas itu terkadang menurut Imam Syafi'i sahihun, tapi indal Hanafiyah fasadun, atau indal Hanafiyah sahihun walakin indal Syafi'i fasadun. Kenapa demikian? Sebab wujud syiadah lafzu indal hamil. Sebab adanya lafaz indal hamil memunculkan kepahaman definisi ini sahihun wa fasadun. Wa in khusya bil sahih hudifa lafzu indal hamil. Lalu dalam masalah qiyas Jam'ul Jawabat mengatakan hujjatun fil umuri aqliyawiyah. Qiyas itu hujjah dalam masalah duniawi,
atau masalah pengobatan atau mengenai obat-obatan, ini bisa dengan sistem metode Al-Qiyas. Sehingga Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin dan Tawakal wa Tauhid, beliau bercerita pada zaman dahulu ada seorang Nabiullah. Lalu Nabiullah atau seorang nabi ingin sekali melakukan sepak bola malam atau jima dengan istrinya dengan durasi waktu yang panjang, semisal 2 jam, semisal 3 jam. Lalu Nabiullah ini dalam Ihya yakin bahwa semua kekuatan hanya dari Allah. Akhirnya Nabiullah ini setelah yakin, setelah berdoa pada waktu malam jam 1 malam, ketika sepak bola dimulai, sepak bola malam dimulai, ternyata jangankan 2 jam, 5 menit belum sampai sudah lembas. Targetnya 2 jam, ternyata belum sampai 5 menit pemain bola cedera. Lalu setelah mengalami kegagalan, esok harinya Nabiullah ini mengulangi atau meminta berdoa dengan penuh khusyuk supaya target sesuai target 2 jam. Ternyata pada waktu malam mulailah sepak bola malam, ternyata belum ada 5 menit, bahkan hanya 3 menit permainan sepak bola malam selesai. Lalu Nabiullah ini curhat SMS kepada Tuhan, ya Allah, kenapa kejadian seperti ini? Targetnya 2 jam, kenapa belum ada 5 menit? Pertandingan sepak bola telah selesai. Lalu Allah memberikan ilham, wahai Nabi itu, wahai kekasihku, seandainya engkau ingin melakukan sepak bola malam
1 jam, 2 jam makan minum jamu STMJ atau albedo. Dalam ihya itu lafadznya bendotun atau STMJ atau telur ayam. Lalu setelah mendapat ilham pada malam berikutnya, sebelum mulai sepak bola malam, terlebih dahulu membeli STMJ dengan telur ayam. Lalu setelah minum, ternyata sesuai dengan target. Dari kisah ini Imam Ghazali memunculkan pertanyaan dalam redaksi menggunakan telur ayam. Lalu boleh tidak menggunakan telur bebek? Imam Ghazali sesuai dengan Al-Qiyas Hujjatun fil umur ad-dunyawiyah mengatakan ya juzu. Sehingga dalam redaksi Jabul Jawamat Al-Qiyas Hujjatun fil umur ad-dunyawiyah, salah satu contohnya telur bebek disamakan dengan telur ayam. Sebab dalam telur bebek memiliki vitamin yang sesuai dalam vitamin yang ada dalam telur ayam. Sehingga untuk letua ilwito atau sepak bola malam ini yasihu. Lalu dalam syarah lain contohnya adalah baulul ibil. Baulul ibil air kencing unta. Dalam syarah lain, pada zaman dahulu Rasulullah pernah ada yang sowan. Ini seorang kelompok dari kelompok Uraniyah atau dalam ayat Ma'idah, dalam surat Al-Ma'idah itu, ini namanya kelompok Uraniyah. Kalau tidak salah dalam tafsir Ibnu Katsir, kelompok Uraniyah ini dalam ayat min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu inilah Al-Ma'idah ayat 32. Ini asbabun nuzul dalam Ibnu Katsir. Salah satunya adalah munculnya kaum Uraniyah. Kaum Uraniyah yang datang kepada Rasulullah dalam keadaan sakit, belang, sakit
cacat. Lalu beliau seorang Nabi, lalu oleh Nabi disuruh minum air unta, disuruh minum air unta. Setelah minum air unta, ternyata penyakitnya hilang. Dalam tafsir Ibnu Katsir, anna hadil ayat nazalat fi ulai an-nafari al-uraniyin, kaum uraniyin, wa hum min badilah qala Anas fartaddu anil Islam wa qatalu a'ra'i wa istaqamu al-ibil wa hafu asyabil. Dalam tafsir Al-Maidah, surat Maidah, kelompok ini setelah sowan pada Nabi Muhammad dengan membawa penyakit, lalu Rasulullah mengatakan, kamu minum air kencing unta. Ternyata setelah minum air kencing unta, akhirnya penyakitnya hilang. Akhirnya tidak ada penyakit yang semula menempel, hilang setelah minum air unta, sesuai apa yang dikatakan Rasulullah. Lalu setelah minum, lalu penyakitnya hilang, kelompok ini murtad atau melakukan kejahatan, yaitu membunuh orang Islam yang ditugasi untuk mengembala unta. Ini salah satu kejahatan yang dilakukan oleh kelompok Uraniyun. Akhirnya oleh Rasulullah kelompok ini dihukum mati. Dalam hal ini ulama khilaf, boleh tidak menyamakan air kencing sapi agak orang dengan air kencing unta. Dalam kitab Tamdir itu ditambahkan hukum asal halal. Ini selain mazhab Syafi'iyah mestinya. Dari hadis itu sesuai qiyas wa hamlu maklum ala maklumin, menyamakan air kencing sapi dengan air kencing unta. Boleh tidak dalam kitab At-Tabir, boleh tidak menyamakan
air kencing sapi disamakan dengan air kencing unta. Ini terjadi khilaf. Ada yang mengatakan boleh seperti mazhab Ahmad atau mazhab Maliki. Lalu dalam ilmu kedokteran ternyata apa yang dikatakan Rasulullah betul sesuai penelitian kedokteran, salah satu kedokteran. Hanya saja dalam Syafi'iyah tidak boleh karena memandang maslahah dan mafsadahnya. Kalau dalam masalah meyakini apa yang dikatakan oleh Rasulullah mesti betul. Seperti salah satu tim kesehatan meneliti ternyata betul air kencing unta memiliki vitamin. Lalu muncul pertanyaan, boleh tidak air kencing sapi disamakan dengan air kencing unta? Wa huwa hujjatun fil umuri ad-dunya wiyah. Silogisme terlaku dalam persoalan selain agama, termasuk adalah ilmu mengenai obat-obatan. Lalu dalam syarah Jam'ul Jawami' wa huwa hujjatun fil umuri ad-dunyawiyah qala al-imam al-Rasyid ittifaqan. Lalu al-qiyas hujjatun fil umuri ad-dunyawiyah ittifaqan qalahu al-imam al-Rasyid. Wa fi ghairiha, lalu qiyas dalam selain ad-dunyawiyah ini terjadi silang pendapat. Famana qaumun aklan, satu kelompok mengatakan masyhur syariah bil qiyas la yajuzu aklan. Satu kelompok mengatakan tidak boleh masyhur syariah sumber hukum menggunakan qiyas secara aklan, secara akal. Kenapa demikian? Sebab metode al-qiyas, metode menggunakan qiyas terkadang menemukan kesalahan atau tidak dijamin kebenarannya. Qalu li'annahu tariqun
la yu'manu fihi al-khata. Sebab metode qiyas tidak ada jaminan untuk kebenaran, sehingga yumna'u aklan. Lalu dalam hal ini wa mana'u Abu Hanifah fil hudud wal afarah wa ruqas wa takfirati. Lalu dalam persoalan qiyas kelompok Hanafiyah menerima qiyas kecuali dalam 4 persoalan, kecuali dalam masalah afaron, dalam masalah hudud, dalam masalah khos atau takdir. Kelompok ini memiliki beberapa alasan. Sebab dalam afaron ataupun hudud tidak ada makna, tidak ditemukan makna. Lalu kelompok ini ditolak oleh kelompok Syafi'iyah bahwa dalam hudud ada maknanya. Contoh pembunuhan yang sengaja bersamaan dengan pembunuhan tanpa sengaja, sehingga wajib adanya kafarah, maknanya ada atau ditemukan, yaitu al-qatlu bi-ghairi haqqin. Lalu kelompok Hanafiyah dalam syarah Jam'ul Jawabat mengatakan itu bukan makna, itu bukan makna dalam qiyas. Lalu kelompok Hanafiyah mengatakan li'anal hudud yasqutu bisyubhat. Sebab dalam masalah hudud ini wajib ditinggalkan sebab adanya syubhat. Wal qiyasu huwa dhaniyun wal dhani huwa syubhatun. Ini alasan Hanafiyah. Yang kedua ahlinya. Lalu oleh kelompok Syafi'iyah ditolak kalau dzan adalah syubhat. Kelompok Syafi'iyah mengatakan al-khabar al-wahid yufidu al-dzan wa yajibu al-amal bi khabaril wahid. Wahai Hanafi, seandainya azan wa syubhatun, kenapa dalam masalah khabar wahid yang status dzan wajib al-amal? Lalu kelompok Hanafi tak mampu menjawab. Lalu Imam Syafi'i dalam beberapa syarah Jam'ul Jawabat, salah satunya adalah At-Tamhid yang ditulis oleh Imam Isnawi.
Imam Syafi'i mengatakan apa yang menjadi alasan Hanafiyah ternyata tidak sesuai realita dalam mazhab Hanafiyah. Sebab dalam mazhab Hanafiyah ternyata masalah hafalat ini metode yang digunakan adalah qiyas. Seperti wajib membayar hafalat sebab saat bulan puasa melakukan sepak bola atau jima. Wajib ala mujamah al-hafarat lalu disamakan, wajib jima lalu muncul faun yaitu makan al-aklu. Makan pada siang Ramadan dalam mazhab Hanafi wajib hafalat karena bisa makan masalah jima. Berarti qiyas terlaku dalam masalah hafalat. Lalu Imam Syafi'i juga mengatakan Hanafiyah menggunakan qiyas dalam permasalahan yang lain, yang masalah wajib hafalat contohnya adalah membunuh hewan pada tanah suci dengan sengaja lalu tanpa sengaja itu disamakan. Lalu untuk menambah cakrawala keilmuan tampil Imam Asy-Syadzali membawa beberapa furu'iyah untuk mengembangkan khilafiyah antara Syafi'iyah dengan Hanafiyah. Dalam Tahrijul Furu' alal Usul yang ditulis oleh Imam Asy-Syadzali, beliau mengatakan kullu hukmin syar'iyyin am ana ta'liluhu fal qiyasu jaizun fihi inda asy-Syafi'i. Wa dzahaba ashabu an Hanafiyah ila anal qiyas la yajri fil afarati. Lalu setelah Imam Asy-Syadzali menampilkan khilafiyah, beliau menampilkan furu'iyah. Wa yatafarra'u an hadzal asli masailu minha annahu idza jama'a fi yawmaini min Ramadan wahidin yalsyamuhu afaratani indana litamasul syabbaini wa indahum la yalsyamuhu siwa afaratin wahidatin lita'adzuril ilhaqi ala masyabbato. Lalu dalam permasalahan khilafiyah ini Imam Asy-Syadzali mencoba menampilkan furu'iyah. Furu'iyahnya semisal selama bulan Ramadan melakukan sepak bola 2
Ali atau 2 hari. Semisal pada hari Jumat ia melakukan sepak bola atau senggama, lalu pada hari Sabtu ia juga melakukan timbang atau senggama. Saya yang baru menikahnya pas malam Jumat, waktu itu pas Ramadan, lalu pas siang hari melakukan timbang senggama, lalu besoknya Sabtu melakukan sepak bola lagi. Muncul pertanyaan, apakah wajib membayar 2 kafar atau hanya 1 kafar? Lalu kelompok Syafi'iyah dengan metode al-qiyas mengatakan syahid wajib membayar kafar 2 kali. Sebab hari Sabtu yaitu melakukan timbang hari Sabtu disamakan dengan hari Jumat. Berarti ia terjadi dalam asal. Lalu kelompok Hanafiyah yang menolak asal dengan metode qiyas, kelompok Hanafiyah mengatakan wajib 1 asal. Ini furu'iyah yang ditampilkan Imam Syadzali mengenai khilafiyah tentang qiyas yang dilakukan oleh Hanafiyah yang menolak qiyas dalam afal dan sujud. Ini tujuan Imam Asy-Syadzali menampilkan beberapa furu'iyah ini supaya mudah untuk dipahami. Lalu furu'iyahnya banyak sekali. Lalu dalam masalah furu'iyah, Imam Isnawi tidak mau kalah tampil, tidak mau dikalahkan. Ia akan membawa banyak sekali furu'iyah. Salah satunya mengenai ayat anjing unta, ini asal atau al-aslu, lalu fa'un berupa air sapi. Ini kalau Syafi'iyah jelas tidak boleh. Walaupun Syafi'iyah tidak boleh, ini hanya mencontohkan qiyas dalam permasalahan ausyah. Hanafiyah tidak mau dalam masalah ausyah menggunakan qiyas. Mudah-mudahan ngaji ini membawa barokah manfaat. Nawaitu ta'allumal ilmi linaili qaidullah. Al-Fatihah. Wassalamu alaikum
warahmatullahi wabarakatuh.